Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Kamis di penghujung bulan Januari 2025. Dan hari Kamis 30 Januari 2025 bersamaan 30 Rajab 1446 Hijriah. Januari 2025. Sebagaimana janji saya, insya Allah nanti sore kalau saya nggak sakit ya, ingatkan saya, nanti saya akan bikin gambaran bagaimana kondisi lalu lintas di PJL 58A Bintaro Puspita, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang dimana warga di sini kebetulan membuat sebuah petisi menolak pembangunan flyover Bintaro Puspita, ya, dengan alasan-alasan yang menurut saya poin-poinnya ada yang masuk akal, sebagian besar itu masuk akal, tapi itu nanti sore lah insya Allah saya akan berikan gambarannya sehingga ini bisa menjadi bahan pendukung lah bagi petisi tersebut agar memang sebaik-baiknya pembangunan flyover di Bintaro Puspita ini tidak dilaksanakan ya, karena kalau saya perhatikan jujur selama saya tinggal di sini 22 tahun ya, saya masuk ke wilayah sini, ke wilayah perumahan Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan ini dari tahun 2003. Dari saya kelas 3 SD sampai sekarang. Jadi saya sudah 22 tahun menjadi warga RW 08 Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan. 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Jadi selama 22 tahun saya tinggal di sini ya. Saya dan keluarga tinggal di sini selama 22 tahun lamanya ya. Sebelumnya memang di mana kalau ada pertanyaan itu, 22 tahun jadi warga RW 08 Bumi Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sebelumnya di mana? Dulu saya warga Pamulang Permai 2. Yang pintu masuknya itu di samping kantor kecamatan Pamulang yang sekarang sudah dipermak menjadi alun-alun kota Pamulang dengan ikonnya yaitu Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang. Itu dulu masjid yang pernah almarhum papa kandung saya itu jadi pengurusnya. Jadi jangan remehkan kalau masalah track record saya tentang dunia permasjidan itu. Saya banyak belajar dari mendiang papa saya, bukan bohong-bohong ini gitu. Nah masalahnya kan orang hanya tahu bahwa ya ayah tiri saya, ayah sambung saya yang sekarang ini kan bapak saya gitu loh. Nah orang-orang sini itu banyak gak tahu kalau
itu adalah ayah tiri saya, ayah sambung saya. Mungkin dikira orang beliau itu adalah ayah kandung saya, padahal bukan. Ayah kandung saya sudah lama meninggal. Sudah lama meninggal. Ya, kelas 2 SD saya ikut mama ya pulang ke Palembang. Saya kelas 2 SD-nya di SD Muhammadiyah 5 Palembang, di dekatnya Polda Sumsel. Yang sekarang di sampingnya tuh ada rumah sakit dan ada flyovernya di Palembang, dekat rumah itu. Iya. Baru 2003 kelas 3 SD menetap di sini. Nah, rumah yang kami tempati sekarang itu sudah kami tempati dari tahun 2004, setahun sebelum mama saya nikah lagi dengan ayah tiri saya di bulan Desember 2005. Nah, mungkin orang taunya kan beliau ini ayah kandung saya. Bukan, itu ayah tiri, ayah sambung saya. Jadi ayah kandung saya sudah lama almarhum. Gitu. Jadi masalah dunia permasjidan mah saya mah udah fasih gitu loh. Karena almarhum papa kandung atau ayah kandung saya pernah jadi pengurus masjid. Bahkan kakek saya dari mama itu juga pernah jadi imam dan kebetulan masih pegang masjid, walaupun mungkin statusnya kalau dalam bahasa yang lebih akademik emeritus gitu. Jadi makanya gitu loh. Jadi kalau saya nggak cerita tentang ini saya, nggak banyak orang tahu. Gitu guys. Nah, jadi sama 22 tahun saya tinggal di sini, saya itu nggak pernah lihat ada major incident atau insiden besar yang melibatkan PJL 58A itu. Walaupun konon katanya ada satu cerita ya, ini wallahualam benar apa enggak. Ada familinya mantan RW yang pernah ketabrak di situ, meninggal. Tapi nggak tahu lah itu benar apa enggaknya, Allah alam bisawab, saya nggak tahu. Karena waktu kejadian juga saya masih kecil dan RW-nya bukan yang dimaksud. Kebetulan RW-nya pada saat itu orangnya saat ini sudah lama meninggalkan kita atau meninggal dunia. Sudah lama meninggal dunia gitu. Jadi gitu ya kalau pandangan saya. Menurut saya tidak ada alasan dan tidak ada urgensinya untuk pembangunan flyover yang melintasi Bintaro Puspita itu. Karena satu, saya bisa kasih alasan yang lebih. Nanti sore lah insya Allah saya kasih gambarannya, yang gambaran akuratnya, biar teman-teman juga dapat menyaksikan gitu loh. Dan sekaligus menjadi bahan
argumentasi pendukung dari penolakan perihal wacana tersebut. Oke. Nanti sore lah insya Allah ya, karena kan nanti sore kebetulan adalah jam pulang kantor, dan hari ini kan orang udah pada kelar liburannya. Jadi liburannya panjang banget dari hari Sabtu kemarin tanggal 25 ya, 25 Januari, 26, 27, 28, 29 Januari sampai hari ini hari Kamis 30 Januari. Jadi kan orang liburannya wes panjang gitu kan. Jadi kan hari ini orang masuk kerja lagi, masuk sekolah lagi. Nanti sore lah insya Allah pas jam pulang kerja, jam pulang kantor, nanti saya kasih gambaran yang lebih detail ya insya Allah ya, insya Allah. Kalau ini sih hanya dukungan saya aja terkait dengan wacana itu. Gak ada urgensinya karena kebetulan jalur sini bukan jalur sibuk, bukan jalur rame, dan juga bukan jalur lintas utama dari pertemuan antara kawasan Bintaro Tangsel dengan kawasan Bintaro Jakarta. Ya boleh dibilang jalur sini ini jalur pemukiman murni kok. Bukan juga jalur alternatif, bukan, jalur pemukiman murni. Bukan jalur sibuk. Kalau jalur sibuk itu jalan kesehatan, jalan veteran, kemudian jalan Deplu yang tiap pagi sekarang sudah one way tiap berangkat kerja ya, setahu saya gitu, karena saya berapa kali naik Jaklingko lewat situ. Jadi apa namanya, kok lari kucingnya kucingnya Melayu padahal awakku suka kucing mutih ngono lah tapi kucingnya Melayu. Jadi menurut saya tidak ada alasan, karena ini kan jalur permukiman murni yang ya kalaupun ada kereta lewat itu gak ada timbul sampai antrian panjang bermeter-meter atau berkilo-kilometer, gak ada gitu loh, gak ada gitu. Jadi menurut saya memang alasan warga sini menolak pembangunan flyover itu adalah bisa dibenarkan, dan nanti insya Allah kalaupun berkenan nanti saya coba akan bantu semampu saya untuk ditembuskan kepada Gubernur baru Jakarta Pak Pramono Anung nanti insya Allah. Terima kasih sudah menonton, selamat pagi.